Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berdasarkan surat terbuka untuk Presiden Republik Indonesia dan ajakan kepada seluruh warga bangsa dan negara untuk mendukung, mendorong dan mendesak pemerintah Republik Indonesia agar segera dilaksanakannya kesepahaman dan kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dengan UN Suisindo demi penyelamatan dari krisis ekonomi dan multidimensi yang mengancam eksistensi umat, pemerintahan, bangsa, dan negara. Kemudian di sini sampaikan juga kepada yang terhormat, yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia, dan juga ditujukan kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ketua MPR Republik Indonesia, Ketua DPR Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian adapun perihal yang ingin disampaikan dalam hal ini adalah misi perlindungan dan penyelamatan semesta untuk umat, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia dari krisis ekonomi dan multidimensi melalui dilakukannya kesepahaman dan kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dengan UN Suisindo demi tercapai dan diwujudkannya perdamaian, keadilan, serta kemakmuran sebagaimana cita-cita luhur para pendiri negara sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan di sini dituliskan juga bahwasannya yang menyatakan dengan hormat, berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan rasa syukur kami panjatkan kehadiratnya, sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk dapat beraktivitas serta mengabdikan diri kepada bangsa dan negara di bumi Nusantara tercinta. Segala anugerah yang selama ini telah dilimpahkan kepada kita sebagai makhluk ciptaannya, maka kami menyikapi sebagai warga bangsa dan warga negara dalam tatanan yang berlaku pada struktur administrasi nasional dan internasional, serta berkewajiban menghormati serta menghargai setiap jiwa manusia yang dilahirkan ke bumi. Namun demikian, manusia yang dilahirkan ke bumi adalah aset dan unsur alam penting yang wajib kami jaga dan kami lindungi sebagai penyeimbang berjalannya kelangsungan sistem kehidupan semesta alam. Dan oleh karena itu, maka hak-hak dasar hidup yang menjadi kebutuhan manusia sudah saatnya nih tiba wajibnya dipenuhi. Utamanya adalah demi rasa keadilan, upaya perlindungan, menjamin keamanan, menghadirkan keselamatan dan juga menciptakan kemakmuran mutlak menjadi tanggung jawab penuh negara sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang pada pasal 23 ayat 1, pasal 27 ayat 1, 2 dan 3, pasal 28 dan 28A, pasal 28C ayat 1 dan 2, pasal 28D ayat 1, 2 dan 3, kemudian pasal 28F, pasal 28G ayat 1 dan 2, pasal 28H ayat 1, 2, 3 dan 4, pasal 28I ayat 1, 2, 3, 4 dan 5, kemudian pasal 28J ayat 1, pasal 30 ayat 1, pasal 33 ayat 1, 3 dan 4, serta yang terakhir adalah pasal 34 ayat 1, 2 dan 3. Memperhatikan serta menimbang situasi krisis multidimensi yang saat ini semakin menghimpit dan mengancam eksistensi keselamatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia melalui petisi terbuka LPP Tipikor Republik Indonesia mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk segera dilakukannya kesepahaman dan kesepakatan dengan UN Suisindo.
Nah, dengan maksud dan tujuannya adalah penyelamatan dan mewujudkan cita-cita luhur para pendiri bangsa dan negara yang telah lama bersama-sama kita damba dan kita impikan. LPP Tipikor Republik Indonesia menilai Swissindo World Trust International Orbit atau UN Swissindo adalah lembaga yang kehadirannya bertujuan, berkewajiban melaksanakan misi pengawalan, pendampingan, pembelaan, pendukung, dan penopang bahkan menjadi benteng penyelamat bagi tegaknya bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Melalui program Master Key Plan, maka dengan dilakukannya kesepahaman dan kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dengan UN Swissindo akan menjadi momen penting dimulainya langkah nyata pembawa pembaharuan dan perubahan menuju Republik Indonesia mercusuar dunia. Wow, luar biasa sekali bukan? Nah, dengan demikian juga, maka martabat bangsa dan negara Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional sudah memiliki kapasitas yang lebih tinggi dengan visi dan misi jauh ke depan yang berkewajiban menjadi penopang, pendistribusi, penjamin, pengawas, dan penyuplai bahkan penata atas aset-aset sumber daya alam demi terciptanya masyarakat yang berkeadilan dan berkemakmuran yang merata bagi setiap negara-negara yang ada di dunia, khususnya juga bagi anggota negara Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adapun program-program utama dari kesepahaman dan kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dengan UN Swissindo tersebut adalah akan direalisasikannya melalui sistem program P1 sampai 11 ataupun program Payment Order P1 sampai 11, yang mana pada prinsipnya adalah butir-butir kesepahaman dan kesepakatan penting pada program P1 sampai 11 adalah sebagai berikut. Memberikan biaya jaminan hidup atau Human Obligation Project untuk setiap warga negara yang telah memiliki identitas EKTP senilai $600 untuk pelajar. Kemudian senilai $1.200 untuk setiap pemilik EKTP, yang mana yang akan diberikan kepada kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, kepala rukun tetangga, para lanjut usia, kepala rukun warga, kepala desa, kepala lurah, para pekerja ataupun pegawai, pejabat pemerintahan negara, pegawai negeri sipil, TNI, Polri, dan para petugas relawan UN Swissindo. Pelepasan pembebasan beban utang ataupun SPBU untuk setiap individu ataupun perorangan untuk mereka yang memiliki hutang di bank. Besar hutang individu ataupun perorangan maksimal senilai 2 miliar rupiah. Nah, pembebasan hutang berlaku juga bagi pemilik perusahaan. Wow. Hutang perusahaan yang dibebaskan maksimal dan berlaku juga untuk pembebasan hutang bagi negara-negara. Luar biasa. Proyek Venus Project of the Future Cities untuk 34 provinsi di Indonesia dan pembangunan kota baru untuk negara-negara di dunia. Nah, pemberian kuota negara senilai 138 triliun 990 miliar US dollar. Bantuan pendanaan penanggulangan pandemi virus corona COVID-19 yang akan disesuaikan dengan nilai pendanaannya berdasarkan kebutuhan dan data kalkulasi yang telah dilakukan oleh pemerintah ataupun kementerian yang terkait. Program P1 sampai 11 adalah solusi dan penyelesai segala permasalahan yang sedang menerpa bangsa Indonesia. Bahkan saat ini sedang terjadi secara global menimpa pada bangsa dan negara lainnya di dunia. Nah, oleh karena itu, maka program P1 sampai 11 merupakan rahmat dan berkat Tuhan yang Maha Kuasa untuk menyelamatkan dan memenuhi kebutuhan yang melekat pada setiap individu yang menjadi hak-hak asasi setiap manusia. Nah, maka dari itu, segeralah menerima karunia besar ini yang sangat luar biasa sebagaimana langkah untuk mengembalikan harkat dan martabat setiap manusia, rakyat,
dan pemerintah serta bangsa negara dengan melakukan upaya kesepemahaman dan kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dengan UN Suisindo. Kemudian, surat dan dokumen secara formal telah disampaikan kembali kepada instansi pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan 9 tembusan kepada instansi pemerintahan Republik Indonesia pada 20 Januari 2020. Nah, sebagai bentuk konsolidasi resmi kepada pemerintahan Republik Indonesia dan sikap rasa tanggung jawab sebagai warga negara untuk menyelamatkan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia dari keterpurukan dan kehancuran. Nah, jadikan bencana ini dan musibah ini yang sedang menimpa bangsa ini menjadi peringatan, penyadaran dan upaya menyatukan agar bisa bersama-sama bangkit dan bergerak kembali guna menyamakan kepentingan, kepemahaman, dan tujuan demi pencapaian kebaikan tertinggi sehingga terlaksananya keadilan, kemakmuran, kedamaian, dan keselamatan seluruh umat di bumi menjadi nyata adanya. Sangat luar biasa sekali ternyata ya. Wow. Nah, adapun referensi dokumen-dokumen pendukung hal tersebut adalah sebagai berikut. 1. Dasar Konstitusi Surat Terbuka untuk Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, latar belakang dan kronologis singkat. Yang ketiga, file dukungan lembaga dan organisasi masyarakat. Yang keempat, dukungan luar negeri. Serta yang kelima merupakan dukungan voucher M1 ataupun voucher M1. Itulah tadi dokumen-dokumen referensi pendukung hal tersebut yang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.